kita belajar ilmu logika Mhm. dari Sulam Munawarrak, Waisuni, kemudian Idaul Mubam, Saban. Berapa persen logika masyarakat pesantren itu terbentuk? Kitab dibaca. Heeh. Padahal logika itu bukan dibaca tapi dipikir. Mhm. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya, semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Wahai saudara, so syurga, tamita ilme serta beramal, demba ke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan tentunya salah satunya adalah menikmati tayangan penuh makna persembahan dari DMDH TV, yaitu DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan hadir mengupas tentang suatu tema yang begitu luar biasa, yang sejatinya ini akan menyita atensi kita bersama untuk benar-benar peduli dan menyimak. Insya Allah akan kita dapatkan nilai-nilai edukasi dan inspirasi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang suatu tema yang begitu luar biasa, yaitu berkenaan tentang dilema antara klasik dan transformasi. Integrasi adalah solusi, haruskah kita alergi? Mengawal pembahasan, tentunya kita sangat akrab dengan pernyataan al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Lantas kembali diperkuat dengan suatu kaidah, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadil aslah. Memelihara sesuatu yang telah baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dan tentunya ini merupakan sebuah keniscayaan, mengingat dunia terus berkembang. Lantas bagaimanakah pendidikan yang harus kita jalani untuk menciptakan, melahirkan generasi yang luar biasa. Dan tentunya juga kita sangat akrab dengan suatu makalah yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu ajarkanlah anakmu sesuai dengan zaman mereka, karena mereka itu akan hidup untuk zaman mereka. Lantas untuk membahas hal tersebut, bagaimanakah urgensi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan transformasi tersebut, bersama kita telah berhadir sesuatu yang begitu luar biasa. Beliau adalah founder Ngaji Kalam, yaitu Tengku Muhammad Zulfa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Tengku? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, juga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga insya Allah akan menyimak perbincangan kita yang begitu luar biasa insya Allah Tengku. Baik Tengku, tentunya kita sangat akrab dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Lantas dalam konsep pendidikan kita dewasa ini, tentunya kita diharapkan dengan keadaan bahwa oleh pendahulu kita telah menetapkan sistem yang begitu luar biasa, dan tentunya telah melahirkan tokoh-tokoh yang begitu luar biasa juga. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa di hadapan kita dihadapkan dengan tantangan zaman yang tentunya mungkin dalam tanda kutip sesuatu yang telah diajarkan oleh pendahulu kita tersebut kurang relevan. Lantas sebelum kita membahas tentang hal tersebut, perlu kita jelaskan sebenarnya seperti apakah sih pendidikan klasik itu tersebut, dan seperti apakah transformasi yang harus kita lakukan. Baik. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya ingin mencoba menjawabnya lewat sejarah. Lahirnya ilmu kalam, itu ilmu kalam adalah ilmu yang asing di masanya. Ilmu kalam adalah ilmu yang asing, ilmu mantik, ilmu adab bahas, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rasional di masanya adalah ilmu yang asing. Tapi lahirnya ilmu kalam untuk memberi jawaban ataupun untuk menjaga akidah, kemurnian akidah masyarakat saat itu.
lahirnya ilmu kalam itu terjadi perpecahan masyarakat dalam menilai dan menanggapi ilmu kalam. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi di kemudian hari ilmu kalam itu menjadi suatu keniscayaan dalam keilmuan Islam. Usul fikih, walaupun secara kaedahnya secara masing-masing itu sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW. Namun lahir secara buku ataupun sistem yang menyeluruh di hampir abad ketiga, ini masa Imam Asy-Syafi'i. Kenapa lahir? Itu suatu yang baru yang dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk menjaga teks itu dari penafsiran yang liar dan membuka ruang dari kaum-kaum yang tekstual, yang mana saat itu ada kutub, ada sisi yang terlalu tekstual, ada sisi yang lain yang terlalu kontekstual, tidak terikat dengan tekstual. Maka lahirlah usul fikih sebagai menjaga otentiknya nas dan juga membuka ruang. Begitu juga dalam tasawuf. Sebelum era Imam Al-Ghazali itu tasawuf itu kadang-kadang dipahami dari satu sisi. Misalnya begini, saya kasih gambaran. Syarat taubat itu harus melupakan dosa. Allah. Ya kan? Enggak, syarat taubat itu harus mengingat dosa. Sering kita dengar. Kata Imam Ghazali, kalau kita mengingat dosa, kadang-kadang orang itu malah rindu dengan dosa tersebut. Oh, karena memang Jadi misalnya orang pernah bermaksiat. Dengan dia mengingat dosa saat bertobat, pengen nafsu lagi. Iya, betul. Ada canduan ya. Iya, ataupun orang dengan mengingat dosa, dia semakin nggak semangat untuk berbenah. Maka kata Imam Ghazali, ada kala orang itu harus mengingat dosa dalam bertobat, ada juga orang itu harus tidak mengingat dosa dalam bertobat. Itu tergantung orangnya. Relatif. Dalam arti apa? Imam Al-Ghazali membuat menyusun satu konsep yang komprehensif dalam Ihya Ulumuddin, bahwa beginilah yang harus dipahami oleh dalam dunia tasawuf. Itu tidak ada sebelum Imam Al-Ghazali. Begitu juga dalam berbagai ilmu. Bahkan Imam Sya'rani menyampaikan dalam kitab Lataiful Minan, suatu yang pernah dilakukan oleh ulama sebelum kita, itu belum tentu kita bisa melakukan masa kini. Contohnya Imam Sya'rani memberi gambaran seperti Imam Nawawi, Izzuddin bin Abi Salam. Saat ada pemerintah yang zalim, itu Imam Nawawi sendiri melawannya. Izzuddin bin Abi Salam, beliau sendiri melawannya, sehingga beliau dijuluki dengan Sultanul Ulama. Tapi di masa kita nggak bisa lagi melawan. Setidaknya mengurangi kezaliman dari pemerintah. Dalam arti apa? Ada perubahan. Kita bisa mempelajari lewat sejarah. Satu lagi saya mau menyampaikan. Era kitab Mukhtasar. Kapan lahir Mukhtasar? Itu di kemudian hari, di abad-abad ke-6 Hijriah. Lahirnya Mukhtasar, kemudian lahirnya Syarah, kemudian lahirnya Hasyiah, lahirnya Ta'liqat. Sebelum abad ke-6 tidak terkenal dengan matan Syarah Hasyiah. Kenapa? Para ulama melihat ini para pelajar tidak lagi semangat membaca buku-buku yang tebal, yang berjilid-jilid. Sekarang kita harus mencari solusi, makna yang banyak, tapi lafalnya yang singkat. Lahirlah Mukhtasar. Itu bentuk penyesuaian para ulama ataupun ahli ilmu dengan tantangan saat itu. Maka perubahan itu adalah suatu keniscayaan dalam dunia pendidikan. Luar biasa. Artinya memang transformasi tersebut ada sesuatu yang memang ya tuntunan zaman. Benar. Mengingat adanya himmah yang berkurang dan sebagainya. Lantas kalau dewasa ini, ketika memang ada sosok yang memang mereka itu ingin mengobarkan ataupun ingin menggaungkan terhadap transformasi atau perubahan tersebut. Lantas seperti apakah sikap yang harus kita miliki? Pertama kita melihat dulu, suatu yang baru itu apakah suatu yang bertentangan dengan syariat ataupun tidak. Karena begini, kita harus berangkat dari satu konsep dulu. Apa itu syariat? Apa itu ilmu syariat? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mendefinisikan syariat adalah suatu ilmu yang ada landasannya dalam syariat. Maka itu padat, fikih, tauhid dan tasawuf. Namun pernyataan Al-Ghazali ini direvisi dan dikritik oleh Abdurrahman Al-Yusi. Abdurrahman Al-Yusi sering kita jumpai dalam kitab misalnya Sabban, Syekhu Masyayikhina, Mahagurunya Imam Bajuri, Syarkawi, dan tokoh-tokoh besar yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Definisi syariat yang tepat, ilmu syariat yang tepat adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi konteksnya lebih luas. Selama dia bermanfaat dan tidak bertentangan, maka harus kita ambil. Masya Allah. Taib. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariat, yang menurut anggapan kita selama ini seperti ilmu umum, itu adalah ilmu syariat. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat untuk agama. Maka dari pernyataan ini kita bisa mengambil satu gagasan bahwa suatu yang baru yang bisa membangkitkan gairah ataupun mempertahankan yang selama ini kita perjuangkan, maka harus kita terima. Suatu yang merusak tatanan yang sudah kita bangun, maka perlu kita tolak.
Dan Begitu kurang lebih. Masya Allah. Artinya memang saya dapat menggarisbawahi dari apa yang telah Tengku sampaikan bahwa sesuatu yang berdasarkan syar'i itu tidak boleh kita tolak selama itu memberikan manfaat. Ya. Luar biasa. Tentunya kalau kita perhatikan seiring berkembangnya zaman, hal tersebut memang ya telah terjadi. Iya, betul. Maka sebenarnya sebelum kita membahas tentang bagaimana kita mengupayakan integrasi keduanya, tentu kita harus mengetahui juga karakteristik daripada hal tersebut. Maka karakteristik yang dimiliki oleh klasik dan juga transformasi seperti apakah? Sehingga menjadi indikator bahwa ini tidak bertentangan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa kita perlu melihat dulu apa identitas dari klasik. Misalnya secara khusus dunia pesantren ataupun dunia daerah. Apa jati diri ataupun zati kalau istilah mantik ataupun eksistensi yang tidak boleh diubah dan tidak boleh diganggu. Yakni warisan yang lama itu tidak boleh terganggu. Ilmu tetap harus ada. Adapun kitab ilmu itu bisa berkembang. Sebelumnya, bedakan antara ilmu dengan kitab ilmu. Sebelum era Imam Nawawi terkenal Al-Wajid, Al-Wasit, Al-Muharrar, dan bahkan seperti Al-Wajid, Al-Wasit, Al-Muhadzab itu adalah kurikulum saat itu. Namun setelah lahirnya Imam Nawawi, lahirnya Imam Rafi'i, kitab sebelumnya itu ditinggalkan. Malah dalam beberapa kitab dinasihatkan kita jangan lagi membaca kitab itu. Taib. Dalam ilmu kalam, sebelum lahirnya Imam Ar-Razi, itu bacaan para ulama, bacaannya santri, kitab Baqilani, Al-Ghazali, Ibnu Furak, Abu Hasan Al-Bahili. Begitu lahir Imam Ar-Razi, kitab Mutakaddimin, kitab sebelumnya itu ditinggalkan. Kapan? Di masa Imam Ar-Razi. Di masa Imam Ar-Razi. Ini disampaikan oleh Ibnu Dahak kalau tidak salah saya. Ditinggalkan karena ada apa? Ada yang baru. Apa yang baru? Bukan ilmu yang baru. Penyajiannya yang baru. Lahirnya Mukhtasar. Ditinggalkannya kitab-kitab yang babot, kitab-kitab yang berjilid sebelumnya. Kenapa? Ilmu masih bertahan. Penyampaiannya yang Lebih menarik. dulu lahirnya syarah hasyiah untuk memudahkan ilmu. Sekarang syarah dan hasyiah bagi santri sekarang sulit apa tidak? Sulit. Maka kita perlu membuat satu jembatan untuk menuju syarah dan hasyiah. Taib. Jadi saya rasa dari sejarah ini pengalaman-pengalaman perubahan transformasi dalam dunia pendidikan itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Makanya kadang-kadang miris dalam pembangunan ada perubahan. Bahkan rapat untuk pembangunan itu setiap bulan kan. Rapat tentang santri baru, bagaimana cara meraih santri yang banyak di pondok. Tapi bagaimana memperhatikan kualitas itu bagaimana? Itu jarang ataupun penekanan SDM-nya itu kurang dibicarakan, kurang diobrolkan gitu. Saya kira begitu. Menarik luar biasa. Padahal memang istilahnya kalau kita mundur ke belakang, ketika memang para ulama telah mempraktekkan, ketika memang ada sesuatu yang baru dan tentu hal tersebut sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh talabah ataupun para penuntut ilmu, sesuatu yang memang harus dilakukan. Nanti sudah dewasa ini seperti yang telah Tengku sampaikan juga tadi bahwa ketika memang mereka itu lebih menggaungkan untuk mendapatkan secara kuantitas lebih banyak, sedangkan secara kualitas mereka itu boleh jadi timpang. Iya. Maka harus sangat Iya. miris bisa dikatakan. Kadang syubhatnya begini, pertanyaan begini. Ini sudah dilakukan oleh ulama awal dan sudah berhasil. Oke. Anggaplah kita menerima pernyataan tersebut. Zaman sekarang 20 tahun ini dari sistem ini berapa yang jadi ulama? Banyak, oke. Dan berapa yang tidak jadi ulama? Jadi Lebih jangan banyak. kita lihat hanya yang positif. Bagaimana orang-orang yang gagal dari sistem ini? Misalnya dari 500 hanya 20 orang yang sukses. Yang tidak sukses itu bagaimana dan kenapa? Itu perlu kita obrolkan, perlu kita bincangkan, perlu kita memikirkan bersama. Misalnya begini. Dulu saat para ulama di masa klasik, itu terutama Aceh ataupun Nusantara, memikirkan bagaimana ilmu yang sudah ditulis dalam bahasa Arab bisa menjelma dalam dunia Nusantara. Maka lahirlah kitab Jawi. Kitab yang ditulis dengan bahasa Jawi. Dan saat itu bahasa yang dipakai oleh masyarakat juga bahasa Jawi. Yang mana sekarang bertahan di Kelantan, di beberapa belahan dunia Melayu itu masih dipertahankan. Sekarang misalnya kita Melayu yang di Sumatera, apakah kita masih memakai dalam penulisan, dalam berbahasa bahasa Jawi kan tidak ada. Jarang kan. Maka penerjemahan kitab seperti Yashtagilu, berbimbang, nyembumang deo yang mana Yashtagilu, nufut, tembus, Rasul mal, ule barang. Itu bahasa yang pernah relevan saat itu, yang kemudian tidak relevan, maka perlu ada pembenahan. Dan pembenahan ini misalnya kita mengubah beberapa makna, beberapa sistem yang menurut kita itu relevan sekarang. Itu di kemudian hari belum tentu masih relevan. Tetap ada mengalami perubahan. Jadi cuma
keberanian untuk membuat perubahan itu yang Allah. saya rasa agak sedikit takut ya. Allah. Kalau menurut analisa daripada Tengku sendiri, sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan ketika memang mereka itu tahu ada kemaslahatan dalam perubahan tersebut. Lantas apa yang membuat mereka semakin Iya. istilahnya kurang berani untuk mengambil hal perubahan tersebut? Menurut analisa Tengku gimana? Pertama begini, dalam hal yang baru Mm-mm. ataupun modern, Mm-mm. kita sudah duluan trauma. Karena generasi ulama-ulama kita itu lahir dan hidup dan besar di generasi yang mana modern itu diobrolkan, diperjualbelikan oleh orang kawan kiri dan kaum kanan. Salafi jualnya modern, pembaharuan. Mm. Kaum liberal jualnya juga pembaharuan. Ah. Dan kitab-kitab yang disebarkan yang belum pernah kita dengar juga kitab-kitab yang bermasalah. Akhirnya para ulama melihat ini yang namanya pembaharuan, ini kebanyakan bermasalah. Allah. Sehingga saat ada orang yang membawa hal yang baru, maka para ulama mengingatnya yang mana? Sesuatu yang bermasalah. Yang bermasalah. Kenapa? Itu kalau bahasa Imam Ghazali ada satu teori sabkul hamilal aks, ataupun bahasa Pavlov classical conditioning ya. Classical conditioning dalam arti begini. Kita melihat ular panjang berwarna taib. Maka orang yang trauma dengan ular setiap melihat tali yang panjang yang berwarna seperti ular, maka pikirannya adalah ular. Itu saya bisa memahami psikologi ahli ilmu di tempat kita agak alergi dengan yang namanya yang baru. Karena pernah dipromosi oleh orang-orang yang bermasalah. Tapi sikap kedewasaan kita tidak menutup kalau ada yang positif. Saya rasa begitu. Menarik. Artinya memang classical conditioning tersebut istilahnya menentukan bagaimana sikap selanjutnya. Padahal memang kalau kita perhatikan ketika memang kita mencoba untuk menelisik lebih mendalam hal tersebut boleh jadi tidak ada keliru. Tidak ada yang keliru. Lantas itu yang terjadi sekarang. Lantas seperti apakah memang bentuk edukasi yang mungkin kita berikan bisa kita sampaikan sehingga tidak menimbulkan penolakan? Sebelum masuk ke edukasi, saya mau menyampaikan dulu begini, bahwa para ulama ataupun ahli ilmu di tempat kita perlu kita sampaikan, ataupun saya masuk ke situ, bahwa semangat perubahan itu sudah kita dapatkan dalam turas. Dari sejarah, dari gaya penulisan, bahkan 100 tahun sekali itu lahir mujaddid. Bahkan mujaddid itu bukan satu orang. Dan bukan semua yang pembaharuan itu dianggap mujaddid. Dalam arti apa? Ciri khas Islam itu punya pembaharuan. Dengan menyesuaikan dengan tantangan zaman dan kebutuhan zaman. Maka semalo bahasa Aceh, semalonya orang Dayak. Kita harus menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan dari turas itu sendiri. Andai kita menyampaikan gagasan itu dari orang luar, dari orang yang tidak senafas dengan kita, maka dia akan alergi. Tapi kalau kita menyampaikan Ibnu Hajar, Ghazali melakukan begini, Imam Nawawi melakukan begini, mungkin itu akan mudah diterima. Menarik. Artinya memang istilahnya kalau memang kita perhatikan keadaan yang tadi dewasa ini ya terjebak pada situ diskusi yang sama, terjebak. Maka untuk terjebak tersebut memang istilahnya kita harus ada sosok yang menyelamatkan kita. Benar. Lantas seperti apakah sosok yang kita harapkan untuk memberikan Ini pertanyaan yang revolusi lah. agak sulit saya jawab, tapi yang paling kita butuhkan sekarang adalah kesadaran yang kolektif, kesadaran yang bersama. Saya tidak klaim bahwa yang saya sampaikan itu benar, tapi ayo kita mencari dan memikirkan ini ada hal yang bermasalah loh. Dari ribuan santri hanya puluhan santri yang sukses, hanya puluhan santri yang bisa baca kitab. Kita tidak lagi membicarakan bagaimana santri yang alim, yang menguasai ilmu ini baca kitab saja sudah langka sekarang. Ini lampu kuning. Jadi bukan kuantitas yang kita pikirkan, tapi kualitas yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena masyarakat sendiri, santri sendiri itu arahnya adalah untuk daya sekarang. Banyak orang-orang yang dulu tidak dekat dengan dunia daya, sekarang sudah ingin mendekat dengan dunia daya. Ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan keadaan bahwa istilahnya jabut dile. Pergi ngaji dulu. Surat urusan bisa itu adalah Allah yang berikan. Maka tentunya itu menjadi suatu semacam keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang mentilun jabut. Jadi istilahnya memang ya walaupun kuantitas secara banyak, jadi istilahnya kayak menutup kemungkinan ini ke masalah malim boleh jadi Allah yang beri dia usaha dile. Maka itu seperti bom waktu lah. Kita belajar dalam akidah Asy'ariyah bahwa semua itu dari Allah, benar. Tapi di balik itu ada sebab musabab yang Tuhan menjalankan. Jadi Allah memberi sesuatu setelah manusia melakukan sebab musabab.
Oke, alim, tapi ada jalan untuk menuju alim. Karena kita hidup di dunia, bukan di surga. Dunia itu adalah tempat yang penuh dengan sistem, penuh sebab dengan musabab. Maka sistem itu yang harus kita lihat. Apakah misalnya begini, kalau santri itu bisa baca kitab dalam waktu setahun, kenapa harus 3 tahun? Kalau santri itu bisa menguasai usul fikih 3 tahun, kenapa harus 5 tahun? Kenapa harus mengulur waktu? Kenapa mengulur waktu? Jadi sebagaimana semangat spirit ulama dulu yang sulit dipermudah, maka yang mudah dipermudah lagi. Sekarang nampaknya yang mudah itu nampak sulit. Yang sulit dianggap suatu yang dewa yang tidak mungkin lagi dikuasai. Tapi kan ada istilah, seseorang yang istilah mendahulukan sebelum masanya, dia kan terhalang daripada yang sejati harus didapatkan. Itu gimana maksudnya? Itu kan kayak istilahnya man ta'ajjala Ya. bisyai'in gitu lah. Kolerasi yang kita kolerasi. bahas gimana itu? Artinya gini, ketika memang istilahnya, memang ada satu segi ketika kita mengatakan bahwa kalau memang bisa setahun kita kuasai usul fikih tersebut, kenapa harus 3 tahun? Tapi kan istilahnya setiap proses yang kita lakukan itu bertahap. Maka mungkin itu yang diperhatikan oleh para tahapan ulama. ini yang tidak dijalankan. Misalnya Jarumiyah itu bisa diselesaikan dalam waktu sebulan lebih waktu. Kenapa setahun baru khatam Jarumiyah? Matan takrib itu bisa diselesaikan 3 bulan, itu lebih bahkan. Dengan alasan itu tahqiq, itu lebih tadqiq. Untuk mubtadi bukan tahqiq, mubtadi itu adalah asupan bagi muntahi. Asupan bagi mutawasid, bukan asupan bagi mubtadi. Ini misalnya begini. Kita punya kurikulum, tapi bagaimana menyampaikan ilmu yang sudah disusun dari kurikulum ini? Ada sanadnya enggak? Kita kurikulum misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita punya kurikulum, punya silabus. Cara menyampaikan itu bagaimana? Yuk antara gure bengang gure malam beda-beda tuh lah. Beda gaya tuh mbut. Nah, gure ada gitu mbut gepek kamus. Cuma lagi gepek kamus. Jadi misalnya di Turki Utsmani yang saat itu melahirkan tokoh-tokoh seperti Kalambawi, Mufti Zadah, tokoh-tokoh besar, mereka libur dalam seminggu itu 2 kali, 2 hari. Masa Imam Bajuri itu tidak belajar tiap hari, apalagi dalam sehari 5 waktu. Lahirnya Bajuri, Ahmad Damanhuri, Amir Sagir, Amir Kabir. Nah, sanad kita yang mempelajari harus belajar dalam 1 hari 5 waktu. Relevan nggak sekarang? Relevan nggak sekarang? Sekarang misalnya santri kebanyakan diajarkan 1 arah, tidak 2 arah. Akhirnya dia terbiasa menyampaikan ataupun mendengar. Dia menjadi santri ataupun menjadi guru, tidak pernah menjadi teman diskusi dalam dunia pendidikan. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi di Mesir. Ini di Mesir era Bajuri ya, bukan era sekarang. Di Mesir dan di Turki dan di beberapa negara yang lain itu jam liburnya banyak. Sekarang misalnya begini. Kenapa literasi santri itu kurang? Karena karena waktu kita gunakan semua waktu untuk mendengar. Tidak pernah kita gunakan waktu dia untuk membaca. Maka andai satu pondok, ini terutama di Sumatera ya, ada satu perpustakaan, saya jamin perpustakaan itu nggak akan hidup. Kenapa? Jam belajarnya full. Pengalaman ataupun arahan untuk banyak membaca tidak ada. Kenapa? Karena guru saja, jangankan membaca kitab yang lain, kitab yang diajarkan saya tidak mampu. Ini problematik ini. Sampai kapan kita kalau dari luar dikritik, maka kita alergi. Malah saya juga akan alergi. Ini dari kita sendiri, yuk kita evaluasi. Yuk kita kembangkan, kita perhatikan apa yang kurang untuk ke depan yang lebih baik. Allah, artinya evaluasi terhadap apa yang terjadi. Bisa jadi yang sudah kita lakukan sekarang itu bagus. Bisa jadi kesimpulannya, tapi ayo kita berpikir, ini ada masalah yang kita lakukan selama ini. Dan tentunya untuk menemukan masalah tersebut butuh kepada analisa yang lebih mendalam sehingga kita benar-benar menemukan apa yang menjadi akar masalah. Dan tentunya akar masalah tersebut akan kita jabarkan setelah jeda. Insyaallah kami akan kembali bertetap setia bersama kami di Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebonjuru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Rajahti, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium
harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Jeruk. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Mas Intan Krung Geuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, kualitas tetap nomor 1. Hana pernah daragukan li. Toko Mas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krung Geuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krung Geuku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Par aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Par dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, yuk wujudkan niat umrah bersama kami di Al Huda Travel. Mau umrah nyaman dan tenang, solusinya bersama kami di Al Huda Travel. Insya Allah pelayanannya amanah, tenang, dan profesional. Tenang saja Pak, insya Allah kami akan menyediakan maskapai penerbangan yang terbaik demi kenyamanan jamaah umrah kita nantinya. Dan untuk penginapan, kami menyediakan hotel yang dekat dengan Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi. Gimana pengalamannya berangkat dengan Al Huda? Alhamdulillah, kami sudah 2 kali berangkat dengan Al Huda. Alhamdulillah, kedua-duanya memuaskan. Dari segi pelayanannya, alhamdulillah sangat ramah dan cepat prosesnya. Dan dari segi tempat tinggal, alhamdulillah kami dekat dengan masjid dan hotelnya sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke Dayah Darul Huda Pulau Gading atau hubungi nomor ini. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkir luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Serta beramal Demba Otke setia bersama Bincang seru
menambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, Ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah kita masih bersama dengan sosok yang begitu luar biasa. Beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya perubahan adalah sebuah keniscayaan, bahkan telah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Lantas kenapa kita begitu alergi terhadap perubahan itu sendiri? Dan tentunya sebelum kita jeda, Tengku Zulfa, kita telah membahas bahwa sejatinya perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan tentunya untuk melakukan perubahan tersebut harus ada analisa mendalam, harus ada analisa yang harus kita lakukan untuk menemukan akar masalah. Sebenarnya apa yang terjadi, apa yang harus kita perbaiki. Baik. Nah, maka untuk memulai hal tersebut apa yang harus kita lakukan? Pertama begini, masalah dalam dunia pendidikan itu ada persoalan internal dan eksternal. Sekarang dunia pendidikan terutama daerah itu berusaha untuk menciptakan lingkungan positif. Sedangkan di luar daerah itu gelombang negatif itu luar biasa. Malah orang yang puluhan tahun di daerah, dia berbakti, dia beribadah, dia belajar, begitu dia keluar Rusak. dia rusak. Kenapa? Gelombang di luar itu bermasalah. Maka itu juga suatu tantangan. Maka dari daerah itu sebenarnya santri-santri yang dikirim dari berbagai daerah, mereka adalah agen perubahan dari tempatnya masing-masing. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman, misalnya ada orang dari Gayo Luwes belajar ke suatu daerah. Maka setelah dia mengabdi beberapa tahun, dia belajar 5 ataupun 6 tahun, kita tugaskan untuk mencari apa saja problematika di Takengon, di Gayo Luwes. Dia harus menemukan tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh agama. Dia catat apa saja yang bermasalah di tempatnya. Kemudian dia berangkat ke daerah, dia mencari obat untuk memperbaiki persoalan yang di luar. Begitulah cara meredam ataupun mengurangi gelombang negatif di luar. Tapi selama di luar itu nggak kita perbaiki, maka problematika di daerah, bahkan di daerah sendiri tidak akan bisa memusatkan perhatiannya untuk kaderisasi. Karena sekarang diskusi dengan tokoh-tokoh yang punya perhatian dalam perbaikan, bagaimana kita ini memperbaiki ini yang masuk ke daerah saja, orang yang lari dari kampungnya, orang yang getipak lah dari kampung, orang-orang yang problematik. Bagaimana kita ingin mengajarkan ilmu yang tinggi, sedangkan semangat dia itu bukan ilmu. Maka kita ada dua begini, perbaikan keluar dan perbaikan di dalam. Itu yang eksternal. Adapun dalam internal, misalnya begini, orang berangkat ke daerah dengan pengalaman pacaran yang sudah lama, karena pacaran sekarang dari udah SD udah mulai pacaran, game yang berlebihan, bahkan ada yang judi, ada yang mencuri, dan banyak maksiat-maksiat yang sudah dia lakukan sebelum masuk daerah. Maka begitu dia masuk daerah, yang kita hadirkan adalah bermula mubtada, jarumiyah, hafal awamil, hafal matamina. Problematika itu nggak selesai. Akhirnya 7 tahun dia belajar, maka menjadi guru yang bermasalah. Kenapa? Inti masalahnya nggak kita ajarkan. Oh, ada tasawuf. Tasawuf itu hanya kita sampaikan, bukan kita praktekkan, bukan kita bimbing untuk perbaikan. Maka perbaikan internal lah menyeleksi ataupun ada rehabilitas selama 3 bulan kah, 5 bulan kah, untuk masuk dalam dunia ilmu. Maka Imam Malik pernah mengatakan, sebelum mendidik ilmu adab, ajarkan dulu dia adab. Bukan adab dalam arti harus sungkem, harus takdim yang berlebihan. Bukan itu maksudnya. Dia jatuh cinta terhadap ilmu, dia jatuh cinta terhadap Islam. Dia orientasinya berubah. Orientasinya sebelum dia berangkat ke daerah, orientasinya adalah saya ingin mencari tempat aman. Saya ada bermasalah di kampung. Saya ingin menjadi anak yang berbakti pada orang. Tapi begitu dia masuk daerah, dalam refleksi rehabilitas, saya ingin berjuang untuk agama Allah. Saya ingin melanjutkan perjuangan Rasulullah. Perlu ada cuci otak dulu selama beberapa bulan, baru masuk dalam pengkaderan. Nah, ini perlu guru. Sekarang sedangkan guru-guru ini kadang kurang tepat, kurang bermasalah. Karena kebanyakan kita misalnya gini, setiap jam ataupun mata pelajaran kan ada masa untuk ujian. Itu kebanyakan orientasi pelajar itu bukan talibul ilmi, talibul imtihan. Dia pelajar untuk selesai dalam ujian, bukan selesai dalam ilmu. Akhirnya niat dia mengulang dan menghafal ilmu untuk ujian, maka selesai ujian dia tidak ada lagi ilmu. Kenapa? Karena niat dia hanya untuk ujian. Nah, orang-orang yang begini menjadi guru dan mengkaderisasi, sedangkan dia sendiri itu gagal dalam dunia pendidikan. Bagaimana dia ingin memperhatikan orang lain? Maka perlu kerjasama. Maka yang penting dari sekarang adalah, dari pembicaraan kita kalau bermanfaat adalah, kita perlu menumbuhkan kesadaran bersama. Ini ada yang bermasalah yang harus diperbaiki. Di mana masalahnya?
Saya rasa begitu. Menarik. Artinya pemantapan diri sebelum menempuh ilmu pendidikan itu sendiri menjadi suatu hal yang memang harus kita lakukan, agar istilahnya ketika memang telah memasuki dalam dunia pembelajaran, maka dia telah siap apa sebenarnya orientasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Dan itu yang miss sekarang, itu yang dihilangkan ataupun ya memang sering kurang mendapat perhatian, Ya. diabaikan. Sekarang lah, kita alhamdulillah orang masuk ke dayah, Hmm. orang tua mengirim anaknya ke dayah dengan doktrin yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Saya takut di kemudian hari doktrin itu hilang. Sekarang saya sendiri coba beri 5 jawaban kenapa kita harus ngaji di dayah. 5 jawaban yang rasional dan membuat orang itu merasa penting. Saya sendiri itu agak sulit. Taib. Maka seperti yang Tungku sampaikan, kita perlu kolaborasi, kerjasama untuk memikirkan di mana puncak masalah, di mana akar masalah untuk kita. Kenapa? Karena Syekh Buti pernah menyampaikan, mengetahui masalah itu setengah untuk memperbaiki masalah. Kadang-kadang orang bilang, hanya kritik aja, hanya tahu masalahnya saja, coba mana perbaiki. Mengetahui masalah itu sudah setengah untuk memperbaiki Artinya Anda masalah. sadar. Setengah lagi apa? Lakukan. Begitu, malah. Dan tadi saya lupa menyampaikan bahwa suatu yang baru, karena definisi yang baru dalam uruf pendidikan kita, tengku-tengku kita adalah Belum pernah ada. belum pernah ada. Padahal yang baru itu pernah berkembang di masa lalu. Misalnya kita ingin mengembangkan ilmu kalam, ilmu hadis, jarah wa ta'dil, ilmu rijal. Itu hal yang baru, tapi itu ilmu yang pernah berkembang di masanya. Maka suruhan-suruhan, ayo kita mengembangkan keilmuan. Ada metode-metode, ada kitab-kitab yang belum pernah kita kenal, harus kita kenal dan kita ajarkan. Itu bukan yang baru. Sebenarnya kita ingin mengembalikan yang lama di masa sekarang. Kalau misalnya menarik juga seperti yang telah Tengku sampaikan tadi, bahwa memang sebuah perubahan tersebut seperti tadi telah Tengku sampaikan juga bahwa saya ingin kembali sedikit kepada pembahasan jika memang kita ingin mendapatkan sesuatu lebih cepat, kenapa harus mengulur waktu Ya, lebih benar, lama? benar. Kalau kita perhatikan juga Tengku, hal tersebut menjadi sesuatu yang memang ya keliru dalam satu hal. Dalam artian keliru di sini, kenapa istilahnya sesuatu yang dipercepat tersebut kurang maksimal. Maka hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat luar biasa juga. Lantas seperti apa yang harus kita berikan contoh? Kalau terlalu cepat gitu ya. Jadi gini, ada kitab yang harus dibaca dalam durasi yang lama. Ada kitab yang harus dibaca dalam durasi yang singkat. Jarumiyah setahun itu mubazir. Bahkan 2 bulan itu Jarumiyah mubazir. Waktunya mubazir, bukan adapun misalnya seperti Syarah Mahalli ala Minhaj, itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu setahun. Nah, itu bisa juga trauma dari metode-metode instan ya. Alim hanya berapa tahun. Kita tidak setuju itu dan kita menolak. Tapi ada beberapa kitab yang bisa diajarkan dalam waktu yang singkat. Singkat dalam arti bukan terburu-buru. Nah, ini juga kadang kulikal insanu ajula. Manusia itu diciptakan terburu-buru. Akhirnya santai, rileks, becut-becut. Padahal nggak lazim loh. Jangan terburu-buru. Dalam arti santai, bukan. Jangan terburu-buru dalam arti kita untuk melakukan sesuatu harus punya konsep dan punya target. Bukan lawan dari jangan terburu-buru, santai, rileks, becut-becut mendang. Baik Bu. Berileks. Ya kan? Akhirnya 10 tahun kemudian masih di start yang sama. Berarti memang istilahnya ya stigma yang berlaku di sini memang seperti memang keadaan yang berlaku sekarang. Santai, tidak ada korelasi langsung dengan memang terburu-buru. Maka sesuatu yang memang harus diubah. Ya. Lantas ya dosa ini kita hadapi seperti itu. Benar. Maka seperti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama seperti jawaban yang tadi, berangkat dari kesadaran, kemudian refleksi terhadap tawaran-tawaran yang diperkenalkan, kemudian berdialog dengan orang-orang yang memusatkan perhatiannya terhadap pendidikan. Kita ingin membangun rumah, kita akan musyawarah dengan pakar ahli rumah. Kita ingin musyawarah tentang ahli ilmu. Kita ingin musyawarah tentang kurikulum, tentang pendidikan. Siapa yang kita libatkan? Ahli pembangunan. Yang beliau sudah puluhan tahun di pondok. Yang orientasinya itu bukan kitab, tapi pembangunan. Jauh belang. Maka kita perlu musyawarah untuk ekonomi kreatif, ekonomi dayah boleh. Tapi untuk pendidikan jangan libatkan orang ini. Libatkan orang-orang yang perhatiannya yang setiap harinya adalah pendidikan. Menarik.
Karena saya hadir di sini bukan untuk memberi solusi semua, tapi saya ingin mengajak berpikir bersama. Misalnya gini, bahkan coba kita belajar ilmu logika dari Sulam Menorah, Waisuni, kemudian Idaul Mubham, Saban. Berapa persen logika masyarakat pesantren itu terbentuk? Sedikit mungkin. Sangat sedikit. Kitab dibaca. Padahal logika itu bukan dibaca tapi dipikir. Kenapa? Karena kita membaca mantik seperti kita membaca kitab nahwu, tekstual. Kenapa? Karena dalam yang kita lakukan selama ini, belajar mantik itu makna, dikasih makna, kemudian di-i'rab, dijelaskan, nggak paham diulang. Logikanya kapan dapat? Kalau nahwu dan saraf diajarkan begitu wajar. Kenapa? Karena nahwu saraf itu terikat dengan bahasa. Sedangkan mantik itu terikat dengan pikiran manusia, nggak mengenal bahasa. Maka misalnya ada tawaran, misalnya dari saya tawaran. Yuk sebelum belajar Sulam Menorah kita perlu menghadirkan satu metode membuat bagaimana manusia pesantren itu aktif dalam berpikir. Setelah itu baru mengkaji teks. Karena kita kalau baca Sa'ban itu bukan belajar logika lagi. Kita belajar bagaimana para ulama menganalisa teks logika. Maka ada perdebatan, ada mazhab. Itu sudah membahas tentang bagaimana struktur logika, rincian logika yang dibutuhkan oleh santri apa? Dia pikiran kritis. Itu yang sering Itu hilang. yang tidak. Padahal misalnya orang kampus klaim pihak kami lain kritis. Enggak, kita dari sejak kecil, dari kelas 2 kita sudah diajarkan bagaimana mengkritisi ilmu. Kita sudah diajarkan bagaimana Imam Ghazali mengkritisi Imam Syafi'i. Kita sudah diajarkan bagaimana Imam Nawawi tidak setuju dengan ashabul wujuh. Tidak ada senioritas di situ. Tidak ada yang lebih awal, tidak ada yang lebih alim. Dalam hal ini ilmu. Tapi dalam praktek keseharian kita nggak berani begitu. Padahal kita diajarkan. Ini bagaimana? Misalnya gini, ada satu pendapat. Dia dhanni. Taruhlah masalah tentang ru'yah yang sering problematika di Aceh. Dhanni, taib. Dan itu dhanni. Kemudian Tunku selaku pimpinan mengambil pendapat itu dan menganggap pendapat ini benar. Saya sebagai santri Tunku, saya menganggap itu qat'i. Dari dhanni berubah qat'i gara-gara guru saya berpegang dengan pendapat itu. Ini kan problematik ini. Sehingga pandangan, karena saat kita melihat itu sebagai qat'i, maka apapun dalil yang mengkritik ini kita melihat itu sebagai syubhat. Akhirnya saya sebagai santri bukan lagi mencari mana yang benar dalam kasus ini, tapi saya cari argumen-argumen yang menguatkan dalil Tunku. Bukan bagaimana finasil amri, biar realita itu yang mana yang kuat. Artinya objektivitasnya hilang. Hilang. Nah, ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Iqtisad. Saya heran dengan pelajar-pelajar ilmu saat itu. Ini disampaikan dalam Iqtisad. Dan dalam beberapa kitab seperti Faisal Tafrika. Orang mencari argumen yang sesuai dengan hasratnya ataupun yang sesuai dengan pandangan mazhabnya. Kalau ada yang tidak setuju dianggap ini syubhat. Tapi yang setuju, oh ini penguatan kita, ini dalil kita. Nggak objektif. Sedangkan ilmu, makna santri apa? Talibu ilmi. Mencari ilmu. Ilmu apa yang dicari? Ada ilmu ada dua, daruri, nadari. Ilmu daruri ataupun ilmu aksiomatik nggak perlu dicari karena sudah kita dapatkan sendiri. Ilmu nadari. Nadari itu ilmu rasional ataupun ilmu yang perlu proses pendalilan. Bagaimana kita tahu ini adalah ilmu? Ada mukadimahnya, ada premisnya, ada dalilnya. Maka yang dicari oleh ilmu apa? Dalilnya sesuatu. Maka kata lain daripada talibu ilmin, talibut dalil. Bukan talibu aqwalil masyayikh. Iya, begitu. Artinya memang istilahnya kalau memang kita memperturutkan hal tersebut ya istilahnya fanatisme itu yang terjadi. Fanatisme Ibnu Hajar Al-Haytami yang luar biasa dalam literasi kita. Beliau menyampaikan dalam kitab Sabat. Beliau ada punya kitab apa saja yang beliau pelajari, siapa guru beliau, itu Sabat Ibnu Hajar. Beliau menyampaikan sangat mengkritik orang-orang yang fanatik dalam mazhab. Subki dalam kitab Mu'idun Ni'am sangat kritik terhadap orang. Bahkan beliau mengandaikan andai imam-imam mazhab itu hidup, maka kita akan dicambuk, akan dimarahi oleh pemilik mazhab itu sendiri. Karena dari dhani menjadi qat'i, maka perlu penyegaran. Sekarang ikhtilaful ummah rahmah itu di mimbar saja. Adapun di lapangan enggak. Pendapat saya yang paling benar, pendapatmu salah. Ini teks kita loh disampaikan. Kenapa enggak kita terjemahkan dalam tingkah laku kita? Dan saya menyampaikan bahwa tantangan kita yang paling kita butuhkan sekarang adalah transformasi ataupun menerjemahkan teks yang kita baca dengan kontekstual sekarang. Misalnya begini.
Kita belajar kitab fikih ada bab qadha di akhir. Qadha ataupun peradilan mesti dipakai nggak fikih kita? Bagaimana kita mengkontekstualkan pembahasan qadha dalam dunia sekarang? Mengkontekstualkan pembahasan logika dengan persoalan-persoalan sekarang. Sehingga masyarakat pesantren dia bukan hanya mampu ataupun lihai, ini syakal pertama, ini syakal kedua, hayawanun nantik definisinya adalah hatab, sudah disampaikan. Tapi logika yang tersebar sekarang dalam politik, dalam sosial yang sangat tersebar, bagaimana kita bisa membedah dengan logika yang sudah kita pelajari? Itu tantangannya, menerjemah ataupun membumikan teks-teks yang kita baca. Teks itu perlu, tapi perlu kita bumikan. Karena dalam berbagai ilmu, dalam nufaha, dalam berbagai kita disampaikan hakikat ilmu adalah malakah, menguasai. Sekarang orientasi pelajar alim dalam lingkungan kita adalah bisa baca kitab. Sekarang bagaimana kita berharap kepada orang yang bisa baca kitab untuk memperbaiki dunia? Karena syarat memperbaiki keadaan sosial, politik itu dengan ilmu yang ada dalam jiwa, bukan dengan ada dalam kitab. Sedangkan orientasinya adalah alim memahami kitab. Padahal itu majas kata ilmu. Karena hakikat ilmu malakah. Adapun idrakul masail, memahami, mengetahui satu masail itu majas. Itlaq ilmu terhadap itu majas. Maka selama ini kadang-kadang jangan-jangan kita menjadi tungku majas. Allah. Tungku-tungku alim yang majas, bukan yang hakikat. Saya rasa begitu. Ini untuk siapa? Untuk saya sendiri. Saya sebenarnya dari tadi membicarakan diri sendiri. Dan pada orang-orang yang senasib dengan saya. Masya Allah, luar biasa. Lalu juga Tengku, kalau kita perhatikan di dunia pendidikan kita, santri ataupun talabah yang berangkat dari latar belakang yang berbeda dengan sistem pendidikan yang sama, apakah memang itu relevan? Karena istilahnya kan bentuk treatment yang kita berikan kepada talabah itu sendiri kan jadi berbeda. Tapi sekarang disamaratakan. Apakah itu menjadi suatu masalah? Seperti apa pandangan Tengku? Sama gini, ini saya berangkat dari problem ya. Dari satu kelas ada 20 santri. Dari 20 santri ada 10 orang kurus, lemah fisiknya. 10 yang lain kuatnya, fisiknya kuat. Gotong royong, jaugli. Dia harus khidmah ke gunung, membersihkan lahan misalnya. Ini yang 10 orang yang fisiknya lemah juga dipaksakan untuk khidmah. Padahal dia bisa berkhidmah untuk hal yang lain. Pada ilmu. Tapi kesetaraan ini dilihat. Kemudian dalam satu kelas ini disampaikan oleh Al-Yusi, Ibnu Jama'ah dalam Tadhkiratus Sami. Ini referensi kita turas. Menyampaikan ilmu yang berat kepada yang tidak mampu itu dalim. Allah. Oke, kita ngajar warakat, syarah warakat dengan penjelasan Ghayatul Sud itu dalim. Ataupun yang kedua, menjelaskan yang mudah bagi yang pintar. Menjelaskan sesuatu yang dia tidak butuhkan, itu juga dalim. Maka terjadi kontradiksi ataupun pertengkaran perasaan. Saya males, saya udah dengar berulang kali. Allah. Yang ataupun di pihak yang lain kok terlalu tinggi. Ini juga harus dibenah dan harus diperhatikan. Lantas kalau memang kita perhatikan seperti itu yang terjadi di lapangan, apakah memang sistem yang terjadi sekarang kan istilahnya dicampur semua dalam satu kelas dan sebagainya. Apakah memang istilahnya harus terbentuk lokal inti dan sebagainya? Itu terserah kebijakan masing-masing. Yang penting makasidnya harus sampai gini. Kurikulum diracik untuk sampai pada tujuan. Sekarang tujuan daerah apa? Yang tertulis kaderisasi ulama. Di praktek lapangan membuat orang baik. Membuat orang baik tidak harus kita buat kurikulum untuk sampai mahali. Malah bisa jadi dia paham mahli tapi menjadi orang jahat. Sekarang orientasi kita dulu, apa target? Gayanya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengkader santri untuk menjadi faqih. Maka perlu ada kurikulum, skema belajar, perjalanan yang bisa sampai pada tujuan. Kalau tujuannya untuk yang penting duit daya, yang penting behana di kampung, ya udah. Kurikulumnya apa? Syama'il, tafsir, fikih ala kadar. Bagi yang mau melanjutkan ataupun pendalaman, ya ajarkan yang lebih dalam. Sekarang orientasi dia ingin menjadi pembisnis, misalnya, ataupun ingin menjadi saudagar, maka ajarkan bagaimana kepribadian yang baik dalam dunia bisnis. Kalau emang orientasi kita begitu, fleksibel misalnya, dia orientasi jadi ulama yang amilin, tapi praktek di lapangan tidak ada. Ini sebenarnya
Ini semacam mantra, semacam bahasa yang tidak ada makna. Istilahnya dalam nahwu itu muhmal. Apa arti suatu ungkapan tapi tidak pernah kita praktekkan? Ini sangat problem. Kemudian kita ta'lim mempelajari tentang tauqiru ahlihi wa ma yata'allaqu bihi, dan itu sangat diulang, sangat semangat dan sangat diulang-ulang. Padahal di bab lain ta'lim disampaikan. Ilmu itu ada step by step. Satu kitab kuasai, kemudian kitab yang lain, kemudian kitab lain. Sekarang dicampur aduk. Sekarang kita udah menjadi sudah lumayan, enggak terlalu lama lah. Pokoknya sudah berapa tahun lah kita belajar. Mampu enggak kita belajar dalam sehari 5 kitab? Enggak sanggup. Kenapa satu santri 8 kitab dalam sehari? Padahal dia belum bisa berpikir secara abstrak. Pikirannya masih main. Game. Pikirannya setengah masih di kampung. Kita ajarkan dengan kitab yang sangat banyak. Padahal guru yang sudah 10 tahun dia belajar, satu kitab pun kadang-kadang dia sulit untuk naik ngaji. Ini kan perlu pertimbangan psikologi yang mungkin di masa lampau ada. Oh, Imam Nawawi dalam sehari 25 kitab. Itu Imam Nawawi. Santri sekarang semua apakah Imam Nawawi? Tidak. Dan Imam Nawawi melakukan itu. Nah, ini perlu kita lihat. Makna Imam Nawawi belajar dalam sehari 25 kitab, apakah belajar sejam-sejam? Enggak. Itu seperti di muhadarah di Shinki. Satu bab, satu masail. Misalnya bab fa'il tunggu ini dah selesai. Kemudian bab usul misalnya bab qiyas tunggu ini. Kemudian dalam balaghah isti'arah di bab ini. Itu bisa dilakukan dalam sehari 25 kali. Taruhlah 24 entah 25 kitab. Satu kitab sejam. Kapan beliau tidur? Kapan beliau beribadah, sedangkan Imam Nawawi terkenal ibadah. Jadi andai pun kita menyampaikan bahwa Imam Nawawi belajar dalam sehari dalam waktu yang banyak, oke lah, sejam-sejam seperti kita, itu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi melakukan itu setelah tahsil. Setelah beliau menghafal Quran, menguasai berbagai ilmu, baru beliau talaki dengan yang banyak. Tapi kan perlu diperhatikan. Tapi kan memang kalau kita perhatikan juga seperti yang Teguh sampaikan tadi, bahwa dalam sehari begitu banyak kitab, ada 8 kitab. Tapi kan istilahnya itu disampaikan supaya jangan sampai bosan ya. Malah dengan itu bosan. Malah dengan itulah bosan. Karena tujuan kita santri itu harus menguasai ilmu. Kemudian membuat orang itu tidak bosan. Memang ada analogikan kan seperti ibadah. Ibadah itu banyak. Allah membuat ibadah itu bervariasi biar tidak bosan. Kenapa? Ada ibadah tidur, ada ibadah i'tikaf. Sekarang ini ibadahnya apa? Ibadah baca kitab juga kan? Ini baca kitab. Variasi apa? Masih kitab juga. Variasi lain masih kitab juga. Walaupun ini berbeda. Iya. Misalnya ini saya bukan menawarkan bahwa ini yang benar enggak. Misalnya setelah satu kitab kemudian mengulang, ada tim diskusi, kemudian ada taman, misalnya ada tempat yang dia berdialog, ada tempat dia bercanda ataupun bermain, kemudian baru dia ngulang lagi. Ini yang dilakukan oleh generasi awal. Maka saya belum menemukan jawaban sampai sekarang. Ini tidak menyalahkan ya, saya penasaran. Ini kurikulum dalam sehari 5 kali, dari mana? Buat tahu awayan pajan. Awayan sebelumnya, karena relatif awayan. Awai sebelum awayan, kenapa nak? Kita harus membaca yang banyak, bahkan segudang kita harus baca. Tapi membaca segudang kita itu perlu proses, perlu tahapan, dan perlu memperhatikan semangat dan psikologinya pelajar. Masya Allah, menarik. Dan ini kalau kita perhatikan juga, istilahnya orientasi daripada orang tua kita ketika mereka mengantarkan anaknya untuk menuju ke dayah. Itu kan istilahnya untuk memperbaiki anak. Namun di masalahnya sekarang, bahkan anak tersebut bermasalah ketika di dayah. Saya ada 2 catatan. Catatan yang pertama, ini untuk orang tua ya. Orang tua kirim anaknya ke pondok bukan menjadi faqih, menjadi mufasir, bukan menjadi ahli hadis. Menyelamatkan pertama. Menyelamatkan. Ini keliru. Tapi kekeliruan mereka bisa ditoleransi karena mereka awam. Kadang kita sendiri yang ceramah di kampung-kampung menyampaikan ujuk buat warna ya nato doa. Yang tidur ni jak dua tu gaji mendoa. Kadang-kadang tengok yang ceramah yang disampaikan. Menanta didik masyarakat yang nato buat kubunya hana nato tim ceramahnya nanti doa nanti. Kita sendiri sebenarnya yang membesarkan narasi tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dia sampai ke dayah, dia harus cinta ke ilmu. Selama ini berapa persen kita sudah jatuh cinta terhadap ilmu sehingga kita bisa membuat orang lain jatuh cinta? Kita sendiri nggak jatuh cinta terhadap ilmu. Selama ini kita hanya menyampaikan mantra-mantra yang kita temukan dalam berbagai kitab, fadilah-fadilah ilmu. Padahal hati kita dengan lisan kita tidak connect. Misalnya
Orang yang belajar di bawah sayap malaikat. Orang yang belajar ilmu ikan pun beristighfar. Benar nggak? Benar itu. Tapi bagi siapa? Dan untuk santri ini semangatnya apa? Subki menyampaikan. Tajuddin Subki. Enggak Tajuddin Subki. Jangan paksakan santri itu untuk ikhlas dalam belajar. Allah. Tapi beri orientasi-orientasi yang membuat mereka itu semakin tertarik dalam ilmu. Nanti dalam perjalanan dia akan menemukan keikhlasan. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan sebelumnya. Talabtul ilma li ghairillah. Aku mencari ilmu bukan untuk Allah, bukan untuk ikhlas. Aku mencari ilmu untuk punya jabatan, punya popularitas. Fa'aba illa illallah. Ilmu itu tidak mau kecuali menuju kepada Allah. Misalnya kita mau ke Medan, ikut jalan menuju ke Medan, tapi kita maunya sampai ke Riau, nggak akan sampai. Tetap sampainya ke Medan. Ilmu yang akan mengarahkan kita. Maka sekarang perlu apa? Orang yang menyampaikan ilmu dia harus jatuh cinta dulu terhadap ilmu. Sekarang orang menyampaikan tentang ilmu, dia jatuh cintanya ke game. Allah. Dia jatuh Sangat cintanya. kontradiktif. Dia jatuh cintanya lah tentang pembahasan perempuan. Akidnya tiblah kalam surga, tiblah alam neraka. Gimana cara ada pegala ilmu guru? Pulau tak pulau berkat, baru mendangana berkat. Nah lah kira-kira. Luar biasa. Artinya memang kita telah membahas berbagai macam problematik yang terjadi dalam lapangan, dalam pendidikan kita. Kalau menurut Tengku sendiri, seperti apakah wajah ideal yang sejatinya harus dimiliki oleh pendidikan daya kita sehingga betul-betul memberikan orientasinya tercapai daripada tujuan pendidikan kita Di itu dunia sendiri? ini tidak ada yang ideal. Kita diperintahkan di dunia ini berusaha untuk menuju ideal. Oke, berusaha untuk menuju ideal. Maka cara untuk ke sana, misalnya, itu panjang sebenarnya pembahasan tentang kurikulum, psikologi. Kalau misalnya tawaran dari saya, setiap santri yang sampai ke pondok dia harus diinterview, dipelajari latar belakangnya, mempelajari psikologinya, kemudian ada kelas ataupun ada waktu yang disiapkan untuk rehabilitas karena dia bermasalah. Rehabilitas itu tidak bisa dilakukan dengan jarumiyah, dengan awamil, dengan mantamina, dengan matan tarik, itu nggak akan. Karena itu teori semua. Rehabilitas dulu, baru masuk dalam ilmu. Nanti setelah dalam ilmu, dia akan jatuh cinta dalam ilmu dan dia akan berjuang untuk agama. Bukan berjuang untuk uang, apalagi untuk jabatan. Insyaallah. Jadi inti dari pembicaraan kita tunggu kesadaran. Jadi yang saya sampaikan itu salah. Dan saya berharap yang saya sampaikan itu salah. Walaupun enggak nanti kan. Tapi setidaknya apa? Oh, ada masalah nih. Ada masalah nih. Dan alhamdulillah kita di Aceh misalnya lahir orang-orang yang mengajak untuk memikirkan, merefleksi kembali, merefresh kembali tentang kurikulum, orang-orang yang cinta terhadap turas, terhadap klasik. Andai misalnya gelombang anak-anak muda dari daerah itu menyampaikan perubahan yang otak mereka itu sudah liberal. Otak mereka itu untuk menjauhkan orang dari Islam, menjauhkan dari ini berbahaya. Maka alhamdulillah misalnya dulu di Padang dan di beberapa tempat ini gerakan-gerakan pembaruan itu salafi, gerakan pembaruan itu liberal. Ini enggak. Kita semakin kuat dengan turas. Kita semakin eksistensi dengan turas dalam sosial kita. Sehingga yang dilihat oleh masyarakat udah kayak ceramah mentang, kayak pesiju urang mentang. Tapi lulusan dari daya menjadi pengacara, menjadi perancang undang-undang, menjadi tokoh sosial. Ini kalau misalnya sudah hadir begini, maka mengajak orang untuk masuk ke daya itu sangat mudah. Karena real tokoh-tokoh yang real dalam dunia nyata itu banyak. Sedangkan kita menceritakan kisah-kisah yang tidak real sekarang. Dulu ulama itu dulu, sekarang bagaimana? Maka kita perlu bertransformasi pada sesuatu yang kita butuhkan. Jangan transformasi pada sesuatu yang tidak kita butuhkan. Artinya kita tidak boleh terjebak pada sesuatu yang mungkin ya itu dulu, tapi mungkin sekarang kurang relevan. Kata Imam Syarani, dur ma'azaman. Berputarlah dengan zaman, hiduplah dengan zamanmu, bukan dengan zaman sebelummu. Kadang orang misalnya kita Aceh, embong masa lalu. Ingat, sejarah itu hanya dimiliki oleh orang yang hidup di masanya. Sejarah keemasan Aceh, keemasan Islam itu hanya dimiliki oleh orang yang hidup di masanya, bukan kita. Kita hanya mendengar, hanya menghikayakan, tidak bisa memberi dampak apapun. Dan sedikit lagi saya mau menyampaikan, perbanyak cerita-cerita yang menggugah untuk belajar, bukan menceritakan keramat. Karena dengan keramat itu tidak bisa membuat orang itu bersemangat untuk belajar, semangat untuk beribadah paling. Oh, untuk boleh orientasi ibadah. Karena belajar juga ibadah. Kalau dalam dunia sufi tarikahnya adalah zikir.
Sedangkan dalam dunia ilmu tarikahnya adalah belajar. Kita juga bertarikah nih. Tarikahnya apa? Membaca kitab. Tentunya itu yang memang sekarang lagi sangat-sangat kurang di segi kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat untuk belajar, semangat untuk membaca kitab. Dan itu tentunya menjadi suatu pesan yang sejatinya harus disampaikan. Bagaimana itu menurut engkau? Sampaikan pesan tersebut agar memang kita selaku orang yang menuntut ilmu, himmah kita berkurang, semangat kita untuk membaca sangat berkurang sekarang. Lantas apa yang harus kita tumbuhkan sehingga semangat tersebut kembali tumbuh? Untuk kembali semangat ya. Iya. Ada dua sebenarnya. Orang yang tidak semangat perlu diberi semangat, orang yang sudah semangat perlu bertahan dengan semangat itu. Karena semangat itu hadir karena kita undang dan dia pergi tanpa pamitan. Kadang-kadang misalnya kita kalau lagi baca, dengar kisah, semangat. Tiba-tiba nggak ada semangat lagi. Kenapa? Karena semangat yang ada dalam jiwa kita, dia nggak nyaman. Kenapa? Keseharian kita game, keseharian kita pikirannya adalah pacaran, keseharian kita pikirannya adalah bisnis. Semangat itu nggak akan nyaman, dia akan pergi tanpa pamitan. Maka saya menyampaikan begini. Kalau Nabi punya mukjizat, pemuda punya semangat. Allah. Maka dia cukup modal yang cukup untuk mereka perubahan. Iya. Masya Allah. Maka yang hilang dari kita adalah semangat. Maka perlu menggali kembali semangat dalam jiwa santri. Luar biasa. Setelah kita membahas panjang lebar terhadap pembicaraan kita bahwa sejatinya memang perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita tumbuhkan sekarang kesadaran bersama, dan tentunya itu yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan kesadaran tersebut akan menjadi kesadaran yang memang kita gaungkan hingga menemukan solusi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan, dan kita temukan jawaban dari setiap permasalahan tersebut. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan. Terima kasih Tengku Zulfa atas segala insight sharing luar biasa kepada kami, dan tentunya ini menjadi suatu edukasi yang sejatinya harus kita manfaatkan agar kita semakin bergerak untuk memberikan yang terbaik kepada dunia pendidikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ucapkan terima kasih kami kepada Tengku Terima Zulfa. kasih juga, Nunggu. Alhamdulillah yang telah memberikan edukasi luar biasa, dan juga kepada seluruh ahibah DMD TV yang telah setia membersamai kami. Insyaallah kita akan berjumpa dalam episode selanjutnya. Akhir kata, saya Nurul Zahri pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.